Sketch Chapter 5 Asking the Customer by Asking the Database. Pada kelas kali ini, aku membahas mengenai bagaimana database pelanggan akan sangat berguna untuk perusahaan dalam menargetkan keinginan pelanggan secara tepat. Seperti halnya yang dilakukan Forbes dan Kodak, mereka menyediakan kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh pelanggannya. Database ini biasanya berisi informasi yang dapat menyimpulkan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Biasanya berisi data seperti nama pelanggan, alamat, dan riwayat pembelian. Dan juga catatan komunikasi perusahaan dengan pelanggannya. Juga diperoleh dari data pelanggan yang dikumpulkan dari transaksi sosial media, seluler, web, dan email. Selanjutnya, untuk Forbes sendiri, Forbes mulai menggunakan perangkat lunak SAP Business Objects untuk menganalisis data pembacanya sendiri, memeriksa variabel yang paling menarik bagi pengiklannya, karena pendapatan mereka bergantung pada iklan langganan berbayar, sehingga dalam hal tersebut membantu agar iklannya menjangkau pembaca yang lebih efisien. Dan begitu, Forbes dapat menargetkan kampanye mereka dengan tepat sasaran guna meningkatkan peredarannya. Sedangkan Kodak mengandalkan data aktual dalam database pelanggan Oracle-nya yang memenuhi pembelian dan pendaftaran di situs web Kodak dan situs berbagi foto. Dengan database pelanggan ini, Kodak dapat dengan mudah melacak perilaku pelanggan sehingga mereka dapat meningkatkan strategi pemasaran, promosi, distribusi, dan penetapan harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saudiani. Saya akan menjelaskan tentang case study question nomor 1. Yang pertama, mengapa database pelanggan sangat berguna untuk perusahaan seperti Forbes atau Kodak? Dan apa yang terjadi jika perusahaan-perusahaan ini tidak menyimpan data pelanggan mereka di database? Untuk model bisnis Forbes itu bergantung kepada pendapatan mereka yang didapat dari langganan berbayar dari setiap pelanggan, sehingga hal tersebut membantu mereka untuk menyebarkan iklannya dengan menjangkau para pembaca dengan lebih efisien. Oleh karena itu, database pelanggan Forbes itu sangat berguna untuk perusahaan Forbes sendiri, karena mereka tidak lagi harus mempertimbangkan pihak ketiga, sehingga dengan menggunakan database tersebut, Forbes dapat mengetahui aktivitas setiap individu pelanggan. Dengan begitu, Forbes dapat menargetkan kampanye mereka atau iklan-iklan yang mereka tujukan untuk membaca itu tepat sasaran dan meningkatkan peredaran majalah-majalah berlangganan mereka. Sedangkan Kodak lebih mengandalkan data aktual dalam database pelanggan Oracle-nya yang mematuhi pembelian dan pendaftaran di situs web Kodak atau situs berbagi foto. Dengan database pelanggan ini, Kodak dapat dengan mudah melacak perilaku pelanggan, sehingga dapat meningkatkan strategi dan pemasaran promosi dan distribusi dan penetapan harga yang dibutuhkan oleh Kodak. Nah, karena basis data pelanggan ini berguna untuk menargetkan setiap jenis pelanggan serta mengukur efek dari setiap saluran, terus maka Kodak meningkatkan performa dan popularitasnya lewat database tersebut. Dan yang terakhir ini, bagaimana jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak menyimpan data mereka di database. Nah, jika perusahaan ini tidak menyimpan data pelanggan di database, perusahaan ini mungkin akan melakukan pekerjaan yang lebih kompleks atau lebih rumit karena hal tersebut banyak yang tidak diketahui oleh perusahaan. Nah, dengan ketidaktahuan perusahaan ini, dengan informasi pelanggan, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan informasi-informasi penting yang up to date berdasarkan kebutuhan dari pelanggan. Akibatnya, perusahaan tidak dapat meningkatkan skala bisnisnya dengan baik karena tim manajemen di perusahaan tidak dapat membuat keputusan dengan bijak sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Dan yang lebih buruk lagi adalah perusahaan tidak dapat kehilangan loyalitas perusahaan karena tidak ada lagi hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Nama saya Esa Puryolandari akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Apa saja entitas dan atribut yang ditemukan dalam pemasaran perusahaan Kodak? Ada 2 entitas yang ditemukan dalam pemasaran perusahaan Kodak. Yang pertama, penggunaan data pelanggan untuk mendorong keputusan pemasaran. Dalam entitas ini, perubahan yang terjadi dalam perusahaan Kodak yaitu dalam penggunaan
data pelanggan untuk mendorong keputusan pemasaran, menghasilkan keberhasilan transisi dari pembuatan film fotografi menjadi penyedia produk dan layanan fotografi, termasuk fotografi digital. Selanjutnya, entitas yang kedua yaitu membuat keputusan dengan cara top-down. Dalam entitas ini, perubahan yang terjadi pada perusahaan Kodak yaitu adanya pembuatan anggaran tahunan untuk pembuatan siaran, cetak, surat langsung, surat online, dan program pemasaran yang didasarkan pada anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan agar pembuatan keputusan dapat dilakukan dengan mudah. Sedangkan atribut yang ditemukan dalam proses pemasaran Kodak ada dua. Yang pertama, mengendalikan data pelanggan dalam database pelanggan Oracle. Hal ini dilakukan agar proses pemasaran dapat sesuai dengan data pelanggannya. Dan yang kedua, melengkapi data pelanggan dengan informasi demografis dan fisikografis. Hal ini dilakukan agar proses pemasaran dapat sesuai dengan letak para pelanggannya. Kemudian selanjutnya ada bagaimana pengelolaan data yang lebih baik meningkatkan kinerja bisnis setiap perusahaan. Berikan contoh dari dua keputusan yang ditingkatkan dengan menambang database pelanggan. Pengelolaan data yang baik dapat meningkatkan kinerja bisnis sebab bisnis yang menggunakan teknologi informasi jadi lebih produktif dan karyawannya menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Contohnya, pada kasus perusahaan Forbes. Forbes menganalisis data menggunakan perangkat lunak menggunakan SAP Business Object untuk menganalisis data dari pelanggan situs webnya berupa demografi, nilai, dan gaya hidup individu yang berinteraksi dengan mereka. Perusahaan mengandalkan iklan untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari langganan berbayar dan terus mencari cara untuk membantu pengiklannya menjangkau konsumen secara efektif. Kemudian dengan meningkatkan sistem untuk menambang dan menganalisis data, seperti meningkatkan gudang data untuk pengarsipan dan pengeksplorasi data serta meningkatkan teknik pengumpulan dan mengakses data dengan cara terbaru, maka perusahaan juga akan mudah menganalisis dan kemudian memperoleh informasi yang detail yang dapat membantu pengiklan perusahaan menargetkan kampanyenya dan publikasi perusahaan dengan lebih tepat, di mana hal tersebut dapat sangat meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. Kemudian ada contohnya. Contohnya yaitu perusahaan popok. Perusahaan popok menggunakan analisis database berdasarkan kebiasaan daripada membuat keputusan yang tidak disadari. Karena itu, saat produsen memberikan voucher langsung untuk kebutuhan bayi, konsumen merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, produsen mengirimkan kupon kepada konsumen dengan kupon prediksi kehamilan. Dan produsen secara acak membuat iklan bayi dengan campuran iklan lainnya untuk mendorong pembeli membeli kupon guna membeli perlengkapan bayi tanpa merasa seperti diawasi. Perkenalkan, nama saya Wima Saskia. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang miss in action. Pertanyaan pertama ini ada, apa pengetahuan pelanggan Forbes yang dicerminkan dari iklan bergambar ini? Pengetahuan yang dapat pelanggan Forbes peroleh dari iklan yang ada di website Forbes adalah sebuah informasi berisi promosi tour yang diadakan oleh Talent Connect. Promosi tour ini adalah tur keliling dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober di Amerika Utara dan 5 November di Eropa. Selain itu juga pelanggan Forbes dapat mengetahui berupa informasi-informasi mengenai Talent Connect. Talent Connect sendiri itu adalah sebuah platform cloud yang dapat membantu para pelanggan untuk mempelajari strategi, teknik, dan alat untuk mendapatkan sebuah data yang dapat membantu pelanggannya menyelesaikan sebuah keputusan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan kedua, yaitu informasi apa yang ingin diketahui perusahaan ini tentang pengunjung situs web Forbes untuk meningkatkan penjualan dan pendapatannya. Bagaimana perusahaan ini dapat menggunakan data tentang pelanggan Forbes dan pengunjung situs web, dan informasi apa yang paling penting. Dari yang kami lihat, Forbes ini ingin mengetahui informasi demografis dari tiap pelanggan yang berkunjung ke websitenya berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, lokasi demografis, dan bahkan juga preference dari para pelanggan tersebut. Dari hal tersebutlah, Forbes akan dapat merangkum bagaimana minat dari pelanggan mereka dan juga apa yang dibutuhkan dari pelanggan mereka. Dari informasi tersebut akan membantu untuk menyesuaikan jenis iklan apa yang akan mereka iklankan kepada para pelanggannya. Terima kasih.